kok dihapus lagi tapi tetap kayak tetap itu. Iya mah kita bieu lamun di mingonan cende ajib jadi kepiat mas pugu dijelaskan masalah terus ikhtilaf diantaranya jadi nggak semua keur di masyarakat nggak semua pada dulu soalnya nu di kedepan kenana hampir Imam Ibnu Hajar al-Haytami gimana hal itu. Nah sehingga dia mah dijelaskan lagi ya mengenai tentang aurat ya. Coba pernah dengar bahwa masalah aurat atau menutup hijab lah katanya dan dengan kontroversinya di ulama-ulama nu ayeuna nu sedang ramai lah di media bahkan aya tokoh seorang ahli tafsir gitu sebutkeun ka tidak wajib ya. Jadi bahkan ulama tuh menyatakan anu nyebutkeun aurat berkerudung itu tidak wajib maka dengan sekaligus dina pendapat ieu mah berlainan hartina istilah tema bisa disalahkeun lah sebab awewe mah tetap semuanya aurat kata baginda Nabi oge innal mar'ata auratun bahasana kitu jadi innal mar'ata awal mula dari hadis innal mar'ata auratun sakitu innal mar'ata auratun jadi sesungguhnya wanita itu aurat jadi aurat itu identik dengan wanita ketika berbicara aurat pasti yang jadi apa namanya yang jadi bayangan itu wanita tapi bukan berarti laki ge auratan karena geus jelas di ayat Al-Qur'an bahwa kaum lelaki yang beriman kaum wanita yang beriman itu harus menutup pandangannya kedua daripada wanita dan lelaki tersebut. Nah innal mar'ata auratun surah kata baginda Nabi sesungguhnya bahwa aurat itu identik dengan wanita. Faidah kharajat istasrofaha syaitan. Oleh karena wanita itu adalah penuh dengan aurat, artinya di situ aurat itu penuh dengan aurat atau identik wanita itu dengan aurat. Faidah kharajat ketika wanita keluar rumah istasrofaha syaitan maka setan itu menyambut dengan membawa sesuatu yang membuat wanita tersebut itu lebih cantik daripada tabiatnya sendiri. Kemudian kurang tema diedit. Jadi ketika Faidah kharajat istasrofaha ketika wanita itu keluar maka istasrofaha syaitan maka setan itu menyambut dengan membawa begitu banyak kecantikan, perhiasan, dandanan sehingga terlihat kan gorengnya jadi halus maka wajar nu diimbah halus nah makan nu di awewe nu di jalan biasa-biasa kok boboh tergila-gila itu perkembangannya seperti itu. Hah? Padahal imah lebih gelis padahal imah lebih artinya lebih hemat lah lebih cantik kenapa nepo di jalan biasa-biasa orang tertarik ternyata. Dan dalam hadis kitab lain pun kita mutar hadis innal mar'ata tukbilu fi syurati syaitan wa tudbiru fi syurati syaitan. Jadi saat ketika wanita menghadap itu dia itu telah diperdaya oleh pandangan setan ketika orang melihat wanita tersebut. Jadi wanita ketika menghadap ke arah depan, nah di depannya itu ada gambaran-gambaran setan yang mengikat para kaum lelaki. Tukbilu fi syurati syaitan ketika menghadap di hadapan wanita itu ada setan. Wa tudbiru fi syurati syaitan
memang sama ngebelakang juga, disitulah tipu daya setan. Nah, mengenai tentang orat, orat di sini ditaripan dengan bahasana al-auratu lugotan. Artinya lugotan itu sekedar ketika diucapkan, sekedar ucapan. Orat itu adalah anaksu, kurang ya, naksu, kurang naon kira-kira, kurang hijau, kurang halus, bisa wae kurang normal, kurang iman. Nah, ketika orat ditakrifan, diartikan dengan bahasa yang sekedar untuk diungkapkan saja, maka orat itu adalah anak kurang. Ketika wanita membuka orat, tidak menutup orat, maka dia itu berarti seakan-akan kurang apa, jadi gitu ya, kurang akhlak, kurang iman. Nah, pembahasan anu sering kali ku abdi jalankeun teh pembahasan sistem itu, kita membahas tentang orat tapi kan hadis. Jadi lain bisa sebenarnya apa. Jadi sebelum pada intinya kita harus mengeluarkan pengalaman pembacaan dari yang apa yang kita baca sebelumnya, seperti dia membahas orat kan jadi karena hadis Rasul, jadi karena sumber Al-Quran. Tapi itu sebenarnya intinya pada dasarnya memang itu menarik, bahkan bukan hanya sekadar untuk membuat menarik, tapi untuk meyakinkan pendengar itu bahwa yang kita ungkapkan itu, yang kita sampaikan itu benar dalilnya, benar sumbernya. Nah, itu maksudnya. Nah, ini sederhana, ingat ya, bahasa lagi untuk sulit. Al-auratu lugotan, orat menurut bahasa, an-naksu. Jadi bahasa itu apa namanya? Kalau bahasa disebut dengan sebut lah terminologi, terus jadi lawan teh terminologi bahasa intelektual lah, itu adalah kurang. Nah, sementara syar'an yang dimaksud dengan syariat yang ditentukan oleh syara, orat itu adalah mayajibu satruha, sesuatu yang wajib untuk ditutup, wayahrum an-nadru ilaiha. Jadi ketika menterjemahkan, sebelum mengambil kesimpulan, semestinya kurang yang membelah. Jadi jangan dulu kita langsung simpulkan. Seperti dia kan bahasa ya. Yang namanya orat menurut syara itu mayajibu satruha, sesuatu yang wajib ditutupinya. Nah, yang kedua, wayahrum an-nadru ilaiha, dan haram ketika orat tersebut dilihat. Jadi yang pertama, poin pertama adalah orat itu adalah sesuatu yang wajib ditutup dan haram dilihat. Pertanyaan anak kudu timbul ke dalam al-Qur'an ketika disampaikan itu, andai kata siswa atau kita yang mengamati dengan ilmiah. Pertama, poin pertama, sesuatu yang wajib ditutup. Kedua, haram dilihat. Bagaimana kalau setelah ditutup masih dilihat? Kata saya, itu kudu pertanyaan karena mekubatul orang nggak pikir. Jadi ilmu. Jadi kesulitan kita itu sebenarnya ilmu, lain kelemahan. Kata saya. Jadi ketika kita sulit memikirkan sebuah keterangan, sebuah pernyataan, baik dari hadis, baik dari pendapat ulama, ketika ada kesulitan, itulah ilmu. Jadi ilmu itu datang dari ketidaktahuan. Lamunya hokabeh mau jadi ilmu. Belajar disiplin mengamati keterangan-keterangan itu mestinya diawali dengan sikap seperti itu. Jadi ketika kita membaca sebuah keterangan, jangan dulu sampaikan ke orang lain, kita terus pikirkan. Jadi seakan-akan orang bertanya, kan jadi poin pertama, orat itu adalah sesuatu yang wajib untuk ditutup, kan? Dan haram ketika dilihat. Kalau sudah ditutup lalu dilihat, haram apa tidak? Nah begini, contohnya misalkan ada wanita telanjang, kemudian kita lihat, haram tidak, jelas haram karena oratnya belum ditutup. Pertama, ini untuk menerjemahkan ini. Kedua, ada wanita sudah menutup orat, lalu kita lihat haram apa tidak. Sementara kan di sini orat itu adalah yang haram dilihat. Bagaimana dilihatnya kalau sudah ditutup? Wajib dipertanyakan itu. Lamun can lieur berarti itu mau jadi ilmu. Awas bukan prinsip lamun hayang bisa intinya mengambil
mengembangkan dalil atau misalkan keterangan-keterangan, cobalah kita berpikir sampai kita mentok, sampai kita liar aja mulai ilmu itu. Lamun telanjang mengharam dilihat, tapi setelah Ya. pakaian baju apakah itu haram atau tidak? Sementara tarif di sini adalah ya rumu anadu ilaiha, orangnya haram di deuleuna. Gitu. Pertanyaan anak haram di deuleuna teh dumeh pedah si eta si taranyang, apakah memang geus make baju kita tetap masih haram? Hah? Nah, itulah merupakan satu. Dede tong dinya deh, bisi eta bisi ngagubrak. Dede tong dinya. Dedena ka dieu, dedena. Nah gitu. Jadi ilmu teh lain paham ti batur nempel ka urang, kemudian sakumaha cek batur. Paham ti batur nepi ka urang, diolah ku urang sesuai dengan kemampuan daya pikir urang, eta jadi ilmu. Di guru gitu, coba kembangkan dengan tuntutan kita, kebutuhan kita, kasus kita, sekarang jadi ilmu. Artinya kurang belajar mah di Jawa, kurang belajar mah di Banten, kurang belajar mah di Kulon. Kebiasaan guru di Kulon mah gitu. Begitu orang sampai kepada tempat sendiri atau kampus sendiri, tuntutan kasus masalah pasti beda. Kembangkan, sangkan sarua jeung guru kumaha. Jelas. Kasus beda, mestinya disiplin jawabannya pun berbeda. Itu intinya. Tadi iya. Ini kan namun ke jelema anu bosen berpikir atau ogah berpikir, bahkan kasupkeun jelema anu teu daek mikir mah geus we disampaikan nanti orat itu adalah mayajibu satruha wa yahrumu an nadu ilaiha. Orat itu adalah sesuatu yang wajib ditutup dan haram dilihat. Udah, jadi ibu bapak, yang namanya orat itu menurut syariat itu, menurut istilah syariat yang dimaksud adalah mayajibu satruha, sesuatu yang wajib ditutup, wa yahrumu an nadu ilaiha, dan dilihat tidak boleh karena haram. Udah bu ya, jadi orat itu mesti ditutup ya, dan jangan dilihat. Si ibu-ibu kalau cuma cukup itu saja, ibu-ibunya ibu-ibu normal. Artinya ibu-ibu normal ya cukup. Wah, itu kata ustaznya, orat itu adalah wajib ditutup dan haram dilihat. Nah, itu seperti itu. Contoh sepertinya seperti kieu. Lamun orang misalkan geus wudu, kemudian batal dengan terjadinya kan tuhikut misalkan. Wudu deui. Pertanyaan anak, wudu setelah hitut anu di kumah banget apa yang tai? Banget dah karena ya wudu. Tapi kan anu melakukan pelanggaran mah yang tai. Gitu. Ima lain itu mestinya maksudnya intinya pada dasarnya wajar lah kita berpikir bertanya seperti gitu. Kalau benar Nah gitulah. Mestinya kan yang melakukan dia lain yang bertanggung jawab, siapa pelakunya. Nah ini ada pertanyaan seperti ini. Nah, iya. Menurut hemat paham abdi, karena di sini adalah orat itu mayajibu satruha wa yahrum anadur ilaiha. Orat itu ketika telanjang, ketika belum ditutup maka wajib menutupinya. Orat. Pertama dari sini dulu mayajibu satruha. Ketika kita belum menutup orat, maka hukum menutupnya itu wajib. Pertanyaannya, orat siapakah? Orat siapakah? Orat kita apa orat orang lain? Nah, ayo, orat kita apa orat orang lain? Kemungkinan ada orang sebagian yang mungkin saja berpendapat, wah itu mah orat kita. Orat kita berarti kalau kita teranjang wajib kita tutupi. Berarti kalau orang lain tidak wajib. Nah, seperti gitu kan ada sebagian yang mungkin berpendapat seperti itu. Padahal menurut saya ini yang maksud untuk menutup orat yang hukumnya wajib itu baik orat sendiri atau orat orang lain. Kalau untuk diri sendiri misalkan itu udah pasti. Kalau untuk orang lain wajibnya kita menutup itu karena yang namanya orat itu yahrum anadu ilaiha.
Iya. Ngerti ya? Ngerti deh. Oke. Karena kan yang kedua itu haram dirihatnya. Berarti haram dirihatnya bisa saja orang lain. Ada orang ngomong neule ditempok ku batur, sama dengan membiarkan, enggak, maksudnya sama dengan membiarkan kebatilan, kemunkaran atau kewajiban yang padahal kita mampu, kita tidak melakukannya. Kewajiban itu ketika dituntut oleh semua orang, jangan menunggu sosok lain, orang lain yang melakukannya. Kita aya ti kotok di masjid, urang numpang heulana rek nunggu batur apa kurang wajibnya kurang. Nempo nu burung di jalan Citaranyang nu neuleuh pertama tan wajib teh. Nu neuleuh kadua, sia nu kadua nu katilu, wajib. Wajib. Yuk. Hah? Kan yang meureun lain ceramah ieu mah meureunna. Da ceramah macan bubuk ieu. Karena satu karakter poin. Jadi nu diwajib ditutup teh batur nu urang. Moal mungkin namun urang dibiarkeun ku sara nempo orat batur Citaranyang. Pedah urang mah geus nutup orat, moal mungkin ku sara eta diperbolehkeun moal mungkin. Contoh, emang eta Citaranyang. Taranyang urang mah geus nutup orat. Mungkin teu ku sara urang diperbolehkan nempo orat orang lain ka mana-mana, mungkin teu. Moal mungkin. Nah, berarti kewajiban di sini kewajiban menutup orat sendiri dan kewajiban untuk menutup orat yang lain. Cuma kalau untuk diri sendiri dosa ain, dosa kepada, artinya dosa ain itu dosa akibat kita yang melakukannya. Lamun kabatur mah dosa akibat membiarkan orang lain telanjang padahal kita mampu untuk menutupi orang-orang lain. Kayak gitu. Hanya terpencah jadi. Kedua, bagaimana ketika ditutup? Setelah ditutup, wayah rumu an-nadur ilaiha, dan orang itu haram untuk dilihat. Nah, ketika seseorang telanjang, ditutuplah oratnya. Apakah orat itu hilang ketika ditutup? Ya. Akan kan ada oratan, awewe ya oratan. Ditutuplah, kewajibannya udah selesai dari tutup orat. Nah, apakah orat tersebut itu hilang saat setelah ditutup? Saya tak menjadi pertanyaan. Hilang tuh oratna. Orat awewe sakujur tubuh. Biasa lalaki nu gampang. Orat laki mulai dari pusar ke bawah, lutut ke atas. Eta orat. Juji daripada bagian orat yang kategorinya bagian lelaki. Nah, anak ieu lalaki geus nutup di bujal kahanap diturun ka luhur. Tutup. Hilang teh geus ditutup ka bujal kahanap turun ka luhur. Orat lalaki hilang teh. Nah, hilang teh oratna. Nah, eta pertanyaan jadi pertanyaan abi eta hilang teh oratna. Jadi menutup itu untuk menghilangkan orat atau untuk menghilangkan keharaman. Nutup orat, nutup bujal kahanap tur ka luhur teh keur ngehilangkeun orat apa keur ngehilangkeun keharaman di deuleu? Hah? Berarti lamun ngehilangkeun keharaman di deuleu ketika geus di baju meunang teu kok. Oh Gitu. Hah? Kita para laki, kalau awewe berarti ketika awewe sudah berkerudung, kita bisa keluar, meunang di deuleu. masih kayaknya dulu. Hah? Lu ngehilangkeun orat apa ngehilangkeun? Tok ya. Eta teh maksudna ngajiut-jiut kurang tapi bakal pintar. Sama aja ngisi untuk aurat katanya. Oh, menang tadi deuleu eta. Cenah orat nangis geus leungit misalkan umpamana leungit kumaha orat naon. Orat teh pan tadi bujal anak kemudian lalaki karo. Eta teh aya keneh kan beda katutup buku. Pikir eta teh kudu nepikeun pikir. Satu kasus lah kita bahas. Mau sebenarnya tutorial cara untuk bagaimana step berjalan untuk menuju pintar lah itulah berjalan untuk menuju dia kudu gitu heula Gali mulainya. gali heula tah nu dimaksud gua akan disampaikan diungkapkan ka anjing sebenarnya gitu. Jadi orang kudu we nepikeun ka begitu gitu teh urang mah kitu kan urang-urang kene nu nanya teh kenapa mesti begitu padahal urang nanya teh gitu Soalnya kan si
si perempuan itu mesti ditutup kabeh. Tapi kurang nempel karena ketemu baiknya. Ketemu Tidak masalah muka nah gitu. Gitu. Maksudnya kan teu oratna cek abdi eta oratna teu leungit. Teu leungit. Beda. Gitu jeung katutup beda. Contoh dikotok. Ayo kita kotakan. Kotok. Ditutup. Leungit teh. Leungit. Dibuka kan tembok. Tak itu. Biasa ditutup ke daun. Gitu. Kan udah beda gitu. Tanya maksudnya wajib nutup teh wajib ketika nutup hilang tuh oratna. Tapi kok sekarang saya kan hilang setengah jam. Ini panjang ya rasanya. Gitu. Atuh lamun rek ngabahas ieu ge nugotan anak si orat teh kurang lah kan kurang. Geus we mah kurang naon da bahasa ieu atuh bebas. Kurang normal juga na gitu ce. Iya mah ya. Hah? Kalau mau dibahas dia mah beda deui ya. Beda sama salah. Menurut syariat maksudnya yang dituju oleh aturan Allah. Nah, itu jadi pertanyaan. Apakah ketika ditutup orat itu hilang? Sehingga sampai kalau hilang berarti boleh kita lihat. Sementara kalau menyebutkan boleh wayah penuhan ilaiha. Ilaihan ya. Ilaiha kan aurat tetap. Kan aurat. Nah, itu ketika ditutup oratnya hilang tuh. Lamun menyebutkan hilang berarti geus teu haram. Lamun ditutup masih keneh kasebutkeun can hilang, berarti ini maksud dia cek abdi mah. Orat itu ketika belum ditutup wajib nutupnya, ketika sudah ditutup teu meunang di deuleu. Lain mah lain nama. Eta maksud kadinya tah. Tah, eta mah geus beres. Eta. Beres eta mah beres. Cek paham abdi mah kitu. Ulah mentang-mentang wanita tersebut itu sudah menutup orat seluruhnya, lalu kita pandang bijil syahwat haram. Dalin mah. Itu ada kisahnya, kita sesuaikan. Yang kisahnya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ketika berdiri di depan rumahnya bersama sahabiah Asma. Waktu sahar biyati al-halal safa wa biyajudi ali bil fadlil ahlil wafa waktu sahar biyati al-halal safa بالفضل الأهل الوفاء telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia penyejuk jiwa telah lahir cahaya manusia mulia penyejuk jiwa burung-burung bernyanyi matahari berseri datang pujaan hati sebagai obat diri waktu sahar biyati al-halal safa wa biyajudi ali bil fadlil ahlil wafa
sang Nabi dari Allahu Rabbi. Malaikat memuji, bidadari berseri menyambut sang